Oke, setelah sebelumnya kita telah membahas tentang sang karakter utama dari series ini, yaitu yang bernama Ayano Koji. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview anime berjudul Classroom of the Elite season kedua. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan inti kita hari ini, kalian pastinya sudah pada tahu dong, sekarang ini sudah ada yang namanya aplikasi streaming anime bernama B-Station. Di sana kamu bisa nonton streaming anime favorit kamu secara gratis. Dan ternyata selain kalian bisa nonton anime legal secara gratis, di sana juga banyak loh kumpulan video-video menarik lainnya dari para kreator-kreator populer di bidang anime dan game. Nah, menyambung fakta tersebut, saya ingin memberi informasi bermanfaat dan insya Allah juga barokah buat kalian, yaitu B-Station saat ini sedang membuat event besar bertajuk B-Station Talent Hunt 4. Setelah sukses dengan event BTH 1, BTH 2, dan BTH 3-nya, kini BTH 4 sudah hadir di depan mata. Tujuan dari event ini sendiri adalah untuk mencari talent dari anime atau animasi dan game, serta slogan dari event ini sendiri adalah Beginner Can Be Winner, yang artinya bagi kamu yang masih pemula atau masih belajar membuat konten, bisa bergabung dan berpeluang untuk menjadi pemenang dalam berkreasi konten. Ada banyak keuntungan dengan bergabung dalam event ini. Sebagai kreator, kalian dapat memenangkan hadiah utama berupa laptop Asus ROG Flow Z13 GZ301ZA. Lalu ada juga tablet Huawei MatePad 11, Evo Star Recording Audio, dan juga hadiah lainnya seperti uang, dan memiliki kesempatan untuk menjadi partner B-Station untuk menikmati monetasi jangka panjang. Maka dari itu, tunggu apa lagi? Langsung aja daftar sekarang juga. Caranya adalah download B-Station di App Store dan Google Play dan daftar untuk mendapatkan akun. Buka halaman saya atau klik link ini untuk berpartisipasi di event B-Station Talent Hunt 4. Biar gak susah daftarnya, link pendaftarannya sudah saya taruh di deskripsi ya. Lalu isi formulir pendaftaran sesuai biodata kalian. Khusus di kolom UID, kodenya bisa kamu dapatkan di menu profil B-Station kamu. Dan pada bagian kode undangan ketikkan saja call 100. Setelah itu kamu tinggal upload minimal 4 video original buatan kamu. Setelah itu gabunglah di grup WA event BTH 4 supaya kamu bisa mendapatkan kesempatan memenangkan bonus mingguan hingga $15 US dollar. By the way, saya juga sudah buat akun B-Station saya sendiri loh. Ya, walaupun video dan view-nya masih lumayan sedikit sih. Dan by the way, untuk video konten sendiri ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di dalam videonya. Kategorinya harus pilih salah satu, mau kategori anime atau game. Lalu videonya harus original buatan kalian sendiri, harus upload minimal 4 video, disertai dengan tag acara B-Station Talent Hunt 4 saat mengupload. Setelah itu, judul dan thumbnailnya harus menarik dan tidak vulgar. Dan yang terakhir adalah durasi harus minimal 1 menit dan maksimal 20 menit. Oh iya, event ini akan berlangsung dari tanggal 17 November hingga berakhir pada tanggal 10 Desember 2022. Karena itu, saran saya buruan ikut event ini, karena pastinya akan ada banyak kreator yang ingin bergabung dan lebih baik mendaftar lebih awal dan hubungi admin. Oke, mari kita kembali ke topik pembahasan kita tentang anime Classroom of the Elite. So, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita bahas reviewnya. Classroom of the Elite season kedua memang sudah banyak ditunggu-tunggu oleh para pencinta anime di seluruh dunia. Hal ini bisa dibilang cukup wajar karena season pertama dari anime ini telah rilis lama sekali, tepatnya tahun 2017 lalu. Jadi sudah kurang lebih 5 tahun anime ini tidak ada kabar apakah akan dilanjutkan ke season selanjutnya atau tidak. Dan pada akhirnya pada tahun 2022 ini sebuah kabar yang membahagiakan bagi para penggemar seri yang sebenarnya sudah sangat populer ini. Ya, digarapnya anime ini menjadi ke dalam season keduanya, tersiar kabar bahwa hal itu dikarenakan para kreator dari seri light novel ini berubah pikiran dan bersedia mengizinkan pembuatan season kedua dari adaptasi animenya karena mereka berubah pikiran. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena menurut gosip yang menyebar, ternyata anime season ke-1 dari seri ini dibuat hanyalah demi semata-mata untuk mempromosikan light novelnya saja. Sehingga hal ini menjadi wajar, tidak akan ada season kedua dari anime ini. Namun ternyata sebuah idealisme bisa berubah juga. Entah karena alasan apa, akhirnya pada tahun 2022 ini Lears Anime Studio mendapatkan izin untuk menggarap anime season keduanya yang pastinya sudah benar-benar ditunggu oleh para penggemar-penggemarnya.
Ya bisa jadi penggarapan season kedua dari anime ini bisa dikatakan mungkin karena LN-nya sudah laku keras kali ya, dan sudah gak ada yang minat lagi dengan LN-nya, sehingga untuk mendapatkan uang lebih maka mau gak mau Sogo Kinugasa sebagai sang kreator dari light novel ini harus mengkhianati idealismenya sendiri demi uang. Begitulah gosip yang tersebar di antara para penggemar anime. Ya meskipun hingga saat ini saya juga masih belum menemukan sumber valid dari informasi ini. Namun kabar tersebut sudah terlanjur menyebar sehingga memang hingga kabar akan digarapnya season kedua ini diumumkan, banyak yang percaya bahwa anime ini tidak akan mungkin dibuatkan season keduanya. Dan akhirnya mereka semua tertipu mentah-mentah. Oke lah, but mungkin bisa dikatakan saya bukanlah salah satu orang yang benar-benar excited mendengar kabar akan digarapnya season kedua dari anime ini. Ya, sama halnya seperti ketika saya mendengar kabar bahwa anime Hataraku mau sama akan dibuatkan season keduanya, ekspresi saya biasa saja. Karena saya sendiri bisa dikatakan termasuk salah satu orang yang percaya dengan istilah bahwa prequel lebih baik daripada sequelnya. Apalagi di season ke-1 dari anime Classroom of the Elite ini bisa dikatakan juga gak bagus-bagus amat sih. Jadi sebuah hal yang wajar seperti yang telah saya mention juga di video sebelumnya bahwa saya pada awalnya sedikit ogah-ogahan untuk menonton anime ini, apalagi untuk mencoba mereviewnya. Namun karena sebuah keisengan dan kegabutan, tidak ada tontonan serta ditambah juga kehebohan di sosmed yang membicarakan tentang anime ini, membuat saya cukup terpengaruh untuk ya sekedar icip-icip lah 2 atau 3 episode untuk melihat apa sih yang membuat anime ini menjadi hot topic di sosial media. Ya palingan saya mengira pastinya anime ini menjadi populer karena adegan harem dan if-s cringy yang bertebaran di mana-mana. Ya, itulah yang saya pikirkan saat itu. Mengingat season ke-1 dari anime ini menurut saya B aja, tidak terlalu spesial sama sekali. Karena ya, meskipun adegan haram juga tetap ada dan adegan if-s juga masih eksis, meskipun tidak terlalu cringy sih, namun bisa dikatakan semuanya berubah. Sang MC yang biasanya selalu ngantukkan di season pertama, meskipun di season kedua juga selalu ngantukkan, namun cukup keren, cukup unik dan cukup elit untuk dijadikan sebagai seorang MC dari serial yang sejak awal sudah diplot dengan istilah julukan sekolah elit. Ya, selain itu karakter-karakter pendukung lainnya juga mulai diperkenalkan dengan baik di season ini. Kushida Kikyo mulai menunjukkan peran besarnya sebagai salah satu antagonis di anime ini. Ya, meskipun di season pertama juga kita telah diperkenalkan tentang siapa sebenarnya karakter satu ini, namun itu bisa dikatakan hanyalah salah satu plot twist yang disajikan pada season pertama. Selain Kikyo, peran karakter-karakter lainnya seperti misalnya Ryuen sebagai antagonis utama di season kedua ini juga cukup baik. Karuizawa sebagai heroin utama dan karakter-karakter sampingan lainnya juga sangat pas dan diperkenalkan dengan baik di season ini. Bahkan masa lalu dari mereka semua juga dijelaskan meskipun hanya sekilas saja. Namun flashback yang sederhana tersebutlah justru menambah nilai lebih bagi anime ini. Dari sisi musik pun juga cukup bagus. Opening anime yang dinyanyikan oleh penyanyi Jepang bernama Zack berjudul Dance in the Game cukup catchy, enak didengar, dan yang paling terasa adalah nada-nada dan aransemennya juga cukup berbeda dibandingkan opening season ke-1-nya. Liriknya pun sangat menggambarkan realitas alur cerita anime ini. Konsep anime openingnya pun juga pas, tidak ada spoiler yang berlebihan. Meskipun ada beberapa, namun tidak terlalu bermasalah karena ketiadaan konteks yang jelas sebagai sebuah spoiler. Namun sayang, ending song animenya menurut saya B aja. Namun tidak terlalu menjadi masalah juga sih, karena biasanya memang ending anime juga selalu menjadi anak tiri di dalam industri anime. Ya, meskipun ada juga beberapa anime yang memiliki ending song bagus, namun hal itu bisa dikatakan merupakan nilai lebih aja, bukan sebuah hal yang harus dijadikan patokan dari sebuah anime bagus. Dari sisi kualitas animasinya juga saya kira sama saja seperti season sebelumnya. Tidak ada yang berubah, sama-sama bagus dan memenuhi ekspektasi kita dari anime ini, apalagi pada adegan pertarungan dan pewarnaannya. Namun dari semua aspek di atas, aspek yang membuat saya tertarik dan benar-benar kecanduan dan benar-benar ketagihan dengan anime ini pastinya adalah
Apalagi kalau bukan story dan juga alur cerita dari anime ini. Ya, seperti yang telah saya katakan di atas dan juga di video saya sebelumnya yang mengupas tentang pemikiran Ayano Koji, seri anime ini khususnya di season kedua benar-benar sukses menceritakan dan mengilustrasikan berbagai macam masalah psikologis manusia, filsafat, dan juga politik dalam satu judul serial yang cukup menarik. Dibalut juga dengan sebuah plot menarik pula, membuat kita berimajinasi layaknya sedang menonton Doraemon. Namun di sisi lain kita juga seolah diwajibkan tetap berpijak ke bumi dengan semua kenyataan dan realitas kejam yang ditampilkan di dalam anime ini. Yap, plot anime ini sendiri menceritakan tentang para siswa-siswi terpilih yang bebas melakukan apapun di sekolah tersebut dengan konsekuensi yang juga harus diterima atas semua perbuatan yang mereka lakukan masing-masing. Alih-alih sebagai tempat pendidikan, menurut saya sekolah tersebut lebih pantas disebut sebagai arena berpolitik yang terisolasi dibandingkan disebut sebagai sekolah elit. Ya, saya rasa memang cerita seperti itulah yang ingin ditampilkan oleh sang kreator dari serial ini, sehingga di season ke-1 saja kita sudah diperkenalkan dengan kelas 1C yang dimana isinya adalah sekumpulan para tukang pukul yang dipimpin oleh seorang diktator bernama Ryuen. Cukup aneh emang di sebuah kelas ada pemerintahan diktator seperti layaknya Yakuza. Namun begitulah adanya. Bahkan Ryuen pun memiliki pengawal setia tangan kanan dan tangan kiri yang setia mengawalnya kemanapun ia pergi. Mereka adalah Albert, Manabe, dan Ishizaki. Meskipun cukup aneh, tapi emang harus saya akui alur cerita anime ini cukup ciamik ditampilkan. Sekedar info bagi yang belum tahu, saya sendiri pernah membuat light novel bertemakan psychological mystery seperti Classroom of the Elite ini. Jadi saya cukup bisa merasakan bagaimana sulitnya membuat cerita bertemakan psychological mystery. Kesulitannya adalah selain harus memikirkan alur, kita juga harus menjaga agar terhindar dari plot hole yang mungkin saja ada karena alur cerita misteri mengharuskan terdapat adanya plot twist di dalam setiap arc di dalam cerita. Hal inilah mungkin yang membuat saya pusing dan akhirnya tidak meneruskan proyek iseng saya itu. Karena belum juga menulis cerita, saya sudah dipusingkan dan sekaligus juga parno sendiri karena takut adanya plot hole yang terjadi di dalam cerita yang saya buat. Oh iya, jika kalian mau sekedar baca-baca atau sekedar lihat-lihat LN saya, cari aja kisah si Mansur di laman Google, oke? Oke, kita kembali ke pembahasan tentang cerita Classroom of the Elite. Nah, karena itulah saya cukup kagum dengan cara penulisan Sogo Kinugasa yang bisa menulis LN dengan tema misteri ini hingga 14 volume buku dengan tetap menghadirkan arc-arc menarik di dalamnya. Ya, walaupun ada juga beberapa plot hole yang saya catat terjadi di dalam ceritanya ketika saya menonton anime ini. Seperti misalnya plot diktator Ryuen yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu selain itu ada juga plot hole di episode ke-9 dari anime ini, di mana diceritakan bahwa Ryuen berhasil dimanfaatkan oleh Ayano Koji untuk menjebak Kushida dengan cara memberikannya bocoran soal-soal ujian palsu yang dibuat oleh kelas 1C. Ya, di arc episode ini sendiri memang diceritakan bahwa kelas 1D dan kelas 1C diharuskan mengikuti ujian yang soalnya dibuat oleh masing-masing kelas. Lalu kedua kelas tersebut saling bertukar soal satu sama lain. Hal ini pastinya sangat menguntungkan Kushida yang pada tes-tes sebelumnya memang selalu berkhianat dan bekerja sama dengan Ryuen, sang diktator kelas 1C. Namun ternyata Ayano Koji dan Suzune telah mengantisipasi hal tersebut. Suzune telah memasang antisipasi sebelumnya dengan cara berpesan pada wali kelas mereka bahwa perwakilan kelas yang akan menyerahkan soal dari kelas 1D adalah dia. Karena itu ia meminta wali kelas untuk mengajukan lembar soal yang diberikan oleh siapapun kecuali dirinya. Di sisi lain, Ayano Koji membuat penawaran kepada Ryuen bahwa ia akan membocorkan rencana Suzune tersebut dengan syarat ia harus bersedia melakukan sesuatu untuk dirinya, yaitu bocorkan soal beserta kunci jawaban yang dibuat oleh kelas 1C, atau jika tidak ia maka harus bersedia mengubah soal ujiannya Kushida tanpa memberitahunya dan mengirimkan kunci jawabannya kepada Ayano Koji. Setelah itu akhirnya Ryuen pun memilih pilihan kedua. Ya, disinilah letak plot hole-nya.
Ryuan diperkenalkan sebagai seorang diktator yang penuh perhitungan dan benci dengan aturan yang mengekang. Bagaimana bisa seorang karakter seperti itu mau dimanfaatkan oleh orang lain yang bahkan dianggapnya sebagai musuh? Ia pun juga padahal pada saat itu belum mengetahui siapa sebenarnya dalang yang menjadi musuhnya tersebut. Dan ia sama sekali belum bertemu dengannya. Jika alasannya karena ia terkejut dengan informasi yang diberikan oleh Ayano Koji dan bersedia melakukan apa saja demi mendapatkan informasi tersebut, saya kira itu adalah tindakan yang bodoh. Kalau saya jadi Ryuan ketika saya menerima informasi bahwa Suzune telah merencanakan sesuatu, konsekuensi terburuk dari informasi itu yang menyangkut pada kepentingan kelas 1C pastinya hanyalah satu, yaitu soal ujiannya diubah. Dengan kata lain, Ryuan cukup mengubah soal yang dibuat oleh kelas 1C saja, tanpa harus menuruti perintah Ayano Koji yang meminta kunci jawaban darinya. Inilah plot hole yang menurut saya cukup terasa pada arc ini. Selain di episode ke-9, di episode ke-10 juga ada salah satu adegan yang menurut saya cukup aneh. Tepatnya di adegan ketika Ayano Koji menelpon Karuizawa di malam beberapa hari menjelang Natal. Di sana Ayano Koji berakting seolah-olah bahwa ia akan melepaskan dan membebaskan Karuizawa sebagai salah satu pionnya. Namun di akhir episode dari season ini, Ayano Koji berkata di dalam hati bahwa ia mengatakan telah melepaskan Karuizawa sebagai pionnya tersebut adalah bagian dari rencananya. Namun setelah ia menjadi pahlawan kemalaman, yaitu menyelamatkan Karuizawa dari penyekapan yang dilakukan oleh Ryuan, ia justru kembali meminta bantuan Karuizawa layaknya pion. Situasinya kembali sama seperti ketika sebelum ia mengatakan akan membebaskan Karuizawa. Ya, reaksi saya sama seperti apa yang diperlihatkan oleh Karuizawa di adegan tersebut. Bingung sekaligus bertanya-tanya, mengapa Ayano Koji masih memerintahkan Karuizawa? Bukankah ia sudah bukan termasuk salah satu pionnya lagi? Dan di episode terakhir dari anime ini semua itu terjawab. Ternyata semuanya bagian dari rencana. Menurut saya, ya ngapain? Ya, bisa dikatakan tindakan yang dilakukan oleh Ayano Koji tersebut tidak memiliki manfaat apapun dan terkesan percuma karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Tidak ada kepentingan urgent sama sekali. Jika tujuannya adalah demi mendapatkan kesetiaan dari Karuizawa, saya rasa tanpa melakukan acting yang menggelikan tersebut, Karuizawa akan tetap setia kepada Ayano Koji. Karena sejak awal ketika Ayano Koji dan Karuizawa bertemu, setelah episode ketiga, ketika mereka berdua pertama kali bekerja sama dan melakukan kesepakatan yang saling menguntungkan di episode ketiga, Karuizawa sudah mulai jatuh cinta kepadanya. So, jika saya jadi Ayano Koji, saya tidak perlu repot-repot melakukan itu dan melakukan akting menggelikan itu. Saya hanya cukup memberikan perhatian lebih kepadanya dengan disertai sikap sedikit tsundere agar Karuizawa tetap penasaran. Ya, mungkin itulah sedikit review jujur saya tentang anime Classroom of the Elite. Semoga bermanfaat, dan jika kalian memiliki pendapat lain atau ada yang mau ditambahin tentang anime ini, silahkan komentar di bawah ya. Dan by the way, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan follow juga IG kami di @egokologi agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru tentang anime, wibu, dan otaku serta pesan Islam di dalamnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya.